就是小千王，对不对？我跟赞赞一起打腰带，不要打擂台，拿回金腰带。干嘛？ Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Apa kabar nih kalian? Ya semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Knockout yang dirilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan juara tinju kelas dunia bernama Zhou yang memilih pensiun untuk mengurus anaknya bernama Blithe. Tapi karena satu kejadian besar dalam hidupnya, Zhou harus kembali ke ring dan membuktikan pada putrinya tentang apa itu perjuangan. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Pada awal film, kita diperlihatkan bocah bernama Blithe yang belum pernah mengenal ayahnya secara langsung. Ibunya hanya memberitahu jika ayahnya akan datang suatu hari nanti. Film pun bergerak mundur menampilkan Zhou yang bertanding tinju dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Keberaniannya membuat Zhou dijuluki serigala gila, seperti saat ia memukul habis lawannya yang bernama Tanaka. Karena keadaan kepepet, Tanaka membenturkan kepalanya pada Zhou. Tapi pertandingan tetap dilanjutkan. Zhou mengamuk dan menghajar Tanaka sampai ia keluar dari ring. Setelah kemenangan itu, Zhou menyapa putri kecilnya dalam kandungan istrinya yang bernama Mina. Lalu Zhou merayakan kemenangan di sebuah bar dengan klub tinjunya. Di saat bersamaan, Tanaka diberitakan dalam keadaan kritis setelah KO dari Zhou. Bahkan ia terancam tidak bisa lolos dari koma. Hal ini membuat penggemar Tanaka naik darah, kemudian menyerang orang-orang di bar secara brutal. Di saat kekacauan tidak bisa dihindari, Zhou melihat teman petinjunya menjadi korban. Sampai akhirnya ia pun meledak dan menghabisi semua orang yang ada di sana. Zhou benar-benar nekat sekalipun suara ninu-ninu sudah mendekat. Karena kejadian malam itu, ia pun didakwa melakukan penyerangan hingga ia harus menjalani hukuman penjara selama 6 tahun. Waktu pun berlalu sampai sang raja tinju ini akhirnya bisa bebas. Ketua klub tinjunya yang bernama Feng menjemput Zhou yang sudah tidak sabar bertemu keluarga kecilnya. Apalagi ia belum pernah bertemu anaknya. Akan tetapi Zhou justru dikejutkan dengan berita duka. Istrinya meninggal dunia 3 bulan lalu saat menyelamatkan anaknya dari pengemudi yang mabuk. Awalnya Zhou tidak bisa menerima ini karena Mina sudah berjanji akan menunggunya kembali. Akan tetapi saat ia sampai di rumah dan melihat kamar anaknya, ia merasa hidup harus terus berjalan. Pertemuan pertama Zhou dan Blithe berlangsung canggung karena Blithe takut pada Zhou. Dengan perlahan Zhou mendekati Blithe sampai akhirnya ia bisa menerima kedatangan ayahnya yang sangat tiba-tiba. Zhou juga berbohong dengan mengatakan jika ia pergi bertinju selama 6 tahun lamanya. Kemudian pada malam harinya Zhou melihat Blithe yang sedih mengenang kepergian ibunya. Zhou memeluk Blithe yang menangis. Ia juga merasa semua ini salahnya yang tidak menjaga Mina dan Blithe dengan baik. Keesokan harinya Zhou pergi ke makam Mina. Kemudian ia mengajak Blithe ke klub tinjunya. Ternyata setelah kepergian Zhou, klub tinju mereka mengalami kemunduran sampai-sampai membuka kelas yoga untuk menarik orang. Hari itu mereka mengadakan pesta untuk menyambut kembalinya Zhou. Namun Zhou justru membuat orang-orang kaget karena ia akan berhenti dari dunia tinju. Kini fokus utamanya menjaga Blithe. Selain itu, tubuh Zhou juga sudah tidak sebugar dulu lagi. Feng dengan berat hati melepaskan Zhou untuk memilih jalannya sendiri. Hal ini juga berat bagi Zhou, sang juara tinju kelas dunia. Ia pun mencopot foto-foto tinjunya dan mulai mencari pekerjaan. Namun, ia terus mendapat penolakan karena status mantan narapidana sekaligus tidak mempunyai pengalaman lain selain bertinju. Hingga akhirnya Zhou diterima sebagai kurir.
Di hari pertamanya bekerja, Zoji tidak ingin terlambat tapi ia harus mengurus Blithe yang susah dibangunkan. Ia juga harus memasak sarapan yang membuat dapurnya malah jadi kapal pecah, lalu mengantar Blithe ke sekolah. Untungnya saja Zoji bisa tepat waktu di hari pertamanya menjadi kurir. Meski begitu, semua tidak berjalan mudah karena Zoji bertemu bekas penggemarnya dulu yang mengenali wajahnya. Ia ingin melihat beberapa gerakan tinju Zoji yang tentu saja ditolak. Karena tidak terima, penggemar itu mengancam untuk menyebarkan video Zoji sang juara tinju kini bernasib jadi pengantar barang. Penggemar abal-abal itu terus memancing kemarahan Zoji. Sampai akhirnya datang bosnya yang kenal dekat dengan Zoji. Ternyata si bos ini adalah teman narapidana Zoji selama ia di penjara. Melihat Zoji yang kini bekerja menjadi kurir, bos pun menawarkan Zoji untuk menjadi petinju di acaranya. Tapi lagi-lagi tawaran itu ditolak Zoji. Lagian emang apa salahnya sih jadi kurir bos? Kan halal ya enggak? Oke, Zoji pun melalui hari-hari bahagianya yang dipenuhi kebersamaan dengan Blithe. Kini keterampilan rumah tangga Zoji semakin membaik. Ia menjadi bapak tunggal yang bisa mencari uang sekaligus merawat anaknya. Hanya saja karena pekerjaannya, ia tidak bisa menjemput Blithe tepat waktu seperti para ibu-ibu lain. Zoji tidak ingin membuat Blithe kecewa dan berjanji akan menjemputnya lebih awal. Suatu hari, Blithe mengalami demam sehingga Zoji harus menjaganya di rumah. Ia meminta izin pada atasannya, tapi justru Zoji dipecat saat itu juga. Karena sudah tidak tahu harus cari kerja di mana lagi, malamnya Zoji mengunjungi klub tinjunya dulu. Ia meminta pekerjaan sebagai pelatih ataupun cleaning service. Selain itu, ia bisa menjaga Blithe selagi ia bekerja di sana. Keesokan harinya, Zoji mulai bekerja bersih-bersih di ruangan klub. Tapi saat tidak sengaja, ia memandangi fotonya di pertandingan tinju membuat Zoji menjadi mellow. Selain bersih-bersih ruangan, Zoji juga menjadi pelatih cadangan seperti saat ini. Ia harus melatih 3 murid dengan motif berbeda-beda. Ada si gemuk yang ingin menguruskan badan, si kurus yang selalu diremehkan lemah, dan si cewek yang sering punya pacar cowok brengsek. Zoji melatih ketiganya dimulai dari latihan dasar. Setelah Zoji masuk penjara, ada petinju baru yang merebut gelarnya sebagai juara kelas dunia. Namanya Igawa Yuji. Seorang pria berusia 24 tahun yang belum terkalahkan hingga saat ini. Mendengar juara tinju bukan lagi ayahnya, Blithe merasa kesal. Hal ini juga membuat Zoji bersedih karena posisinya sudah terganti. Lalu besoknya, Blithe memberitahu teman-teman di kelasnya jika ayahnya pasti akan mengalahkan Igawa. Sampai semua teman-teman Blithe memberi ucapan semangat. Hari-hari berjalan seperti biasanya. Sampai hari di mana klub tinju Feng kedatangan Ibu Mina alias mertua Zoji. Tidak disangka-sangka ternyata Mina dari kalangan sultan kaya 7 turunan. Ibu Mina yang tahu anaknya meninggal dunia terus menyalahkan Zoji sebagai penyebab kematiannya dan melampiaskan kesedihannya. Di saat itu, Blithe menghampiri Zoji dan memeluknya yang hanya bisa diam saja di depan mertuanya. Ternyata Ibu Mina baru tahu jika ia mempunyai cucu dari Mina. Karena tidak ingin bernasib sama seperti anaknya yang hidup dengan cowok kere macam Zoji, Ibu Mina menuntut hak asuh Blithe ke pengadilan. Bukannya menjauhkan Blithe ke neneknya, Zoji justru mendekatkan mereka agar Blithe bisa mengenal keluarganya yang lain. Meski berat berpisah 2 hari saja, tapi Zoji harus melakukan ini dan berjanji akan menjemput Blithe tepat waktu. Ketika Blithe masuk ke rumah neneknya, ia langsung melihat tumpukan hadiah di sana. Awalnya Blithe cuek karena malas dengan neneknya ini. Tapi saat si nenek memohon untuk bermain dengannya, Blithe merasa kasihan dan menurutinya. Di saat Blithe bersama Ibu Mina, Zoji mengurus persiapan hak asuh anak, tapi kecil kemungkinan ia bisa mendapatkannya karena ia kalah secara materi. Dan benar saja, kini Blithe dimanjakan dengan kemewahan yang belum pernah ia dapat seumur hidupnya.
Ibu Mina juga terus merebut hati Blithe karena gadis cilik itu mengingatkan ia pada anaknya yang dulu meninggalkannya untuk kawin lari dengan Zoji. Menurut Ibu Mina, petinju bukan pekerjaan layak yang bisa membuat Mina bahagia. Setelah bersenang-senang bersama sang nenek, Blithe pun kelelahan dan tidak tahu jika Zoji menjemputnya. Keadaan ini membuat Zoji takut sekaligus cemas. Ia pun melampiaskannya dengan memukul samsak tinju. Esok harinya, Blithe pulang diantar anak buah Ibu Mina yang membawa banyak mainan dan baju-baju princess seperti impian Blithe. Ia juga terus bercerita tentang kemewahan apa saja yang diberikan neneknya, sampai membuat Zoji merasa minder. Meski begitu, Blithe tetap memilih tinggal dengan Zoji. Hingga pengadilan diadakan, ada banyak hal yang menyudutkan Zoji. Tapi karena kesaksian orang terdekat dan kemauan Blithe, hak asuh akhirnya dimenangkan Zoji. Lalu malamnya mereka merayakan putusan hakim di klub tinju bersama para petinju yang sudah akrab dengan Blithe. Karena keisengannya, ada satu murid tinju yang memberikan saus pedas di makanan Blithe sampai membuat Blithe merasa sangat tersiksa. Dan betapa terkejutnya semua orang saat Blithe batuk berdarah. Blithe langsung dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya bertambah kritis. Kemudian besoknya pemeriksaan Blithe menunjukkan ia mengidap leukemia. Meski belum bisa menerima kenyataan ini, tapi dokter tetap meminta Zoji untuk menyiapkan langkah selanjutnya seperti kemoterapi dan transplantasi sumsum tulang yang tentu saja biayanya bukan main. Dan 6 bulan sudah berlalu, rambut Blithe terus rontok karena kemoterapi. Sedangkan Zoji bekerja di proyek bangunan untuk mengupayakan kesembuhan putrinya. Berkali-kali Blithe tampak sangat menderita yang membuat Zoji begitu sedih. Namun ia terus memotivasi Blithe agar kuat karena ia adalah anak sang juara. Maka ia harus menang melawan penyakitnya. Waktu pun terus berlalu, tapi dokter belum bisa menemukan donor sumsum tulang untuk Blithe. Sekalipun itu dari Zoji yang tidak mempunyai kecocokan. Zoji mulai cemas dan akhirnya mengalah untuk menghubungi mertuanya. Ia jelas dimaki habis-habisan setelah neneknya tahu jika cucunya mengalami kanker. Bahkan Ibu Mina menyebut itu kutukan Zoji yang terus menyebar kesialan. Zoji pun menerima semua hinaan itu karena yang penting baginya sekarang adalah kesembuhan Blithe. Zoji menyuruh Blithe pergi bersama neneknya secara baik-baik. Ia juga memberi kalung Mina yang kini dipakainya sendiri. Tapi Blithe tidak mau berpisah dengannya sampai akhirnya Zoji membentak agar Blithe membencinya. Melihat Blithe menangis, Zoji merasa sangat membenci dirinya sendiri. Singkat cerita, Blithe pun dirawat di rumah sakit terbaik. Ia bahkan mendapat guru privat untuk sekolahnya. Tapi Blithe terus merindukan Zoji. Untungnya saja sang nenek mengizinkan Blithe menelpon ayahnya itu. Suasana haru pun tidak bisa dihindari lagi. Melihat anaknya berjuang mati-matian melawan kanker, Zoji ingin menunjukkan apa itu perjuangan sehingga ia kembali ke ring untuk merebut gelar juaranya. Ia mau berjuang bersama-sama dengan anaknya. Meskipun harus memulai dari awal, Zoji tidak keberatan harus melatih fisiknya dan bertanding dari lawan paling bawah. Suatu hari, ia muncul di televisi setelah 7 tahun absen dari dunia tinju. Ia berjanji akan mendedikasikan kemenangan untuk Blithe. Pertandingan pertama pun dimulai. Zoji yang belum terbiasa harus berkali-kali terkena pukulan. Tapi ia terus mencoba bangkit sampai akhirnya insting petarung itu muncul lagi dan Zoji mampu menghajar lawan. 7, 8, 9. Pertandingan selanjutnya juga dimenangkan Zoji, si serigala yang habis tertidur 7 tahun lamanya. Ia benar-benar bertekad dan menantang Igawa yang menurutnya tidak akan menjadi juara jika ia tidak pensiun.
Kemenangan ini mendorong Blithe untuk berjuang melawan penyakitnya. Blithe pun juga sangat merasa bangga dengan ayahnya itu. Selain Blithe, kembalinya Zozi ke ring tinju juga menarik perhatian Pak Bos. Si bos mendatangi klub tinju Zozi dan menawarkan pertandingan langsung dengan Iigawa. Ia juga yang akan memberikan latihan terbaik untuk Zozi. Saat konferensi pers, Iigawa bilang akan menjatuhkan Zozi dalam 3 pukulan saja. Tapi Zozi tidak terpengaruh karena tujuan bertandingnya untuk menyemangati Blithe tetap berjuang menghadapi semua masalah hidup. Dan hari-hari pelatihan intens pun dimulai. Para pelatih dari bos memang lebih detail dan berbakat. Meskipun pada akhirnya kerja keras dan insting petarung Zozi yang bisa membuatnya berjaya di ring tinju. Menjelang pertandingannya, Zozi mencukur rambutnya agar sama seperti Blithe yang harus kehilangan rambut karena kemoterapi. Setelah keributan kecil, Blithe dan neneknya akhirnya ke Jepang untuk menyaksikan pertandingan Zozi melawan Iigawa. Pertandingan 2 juara pun dimulai. Meski dalam kondisi tidak berimbang, Iigawa dalam performa terbaiknya terus menghajar Zozi yang belum bisa melawan. Sampai di ronde keempat, Zozi jatuh tersungkur dihantam pukulan keras. Di saat semua mengira tidak ada yang bisa bangkit dari pukulan itu, Zozi yang terbayang Blithe sekuat tenaga berdiri. Pertandingan terus berlanjut meski Zozi lebih cocok menjadi samsak tinjunya Iigawa. Ia belum bisa memberikan perlawanan berarti. Orang-orang merasa kasihan, tapi Zozi tetap tidak menyerah. Hingga beronde-ronde berlalu, Zozi dengan sempoyongan memberi tinju terbaiknya dari sisi yang tidak diduga Iigawa. Dengan ini, Zozi memenangkan pertandingan dan merebut gelar juaranya lagi. Kemenangan ini bukan hanya milik Zozi, tapi siapa saja yang mendukungnya, siapa saja yang percaya jika perjuangan akan bertemu hasil yang sepadan. Bertahun-tahun berlalu, Blithe berhasil sembuh dari kanker dan menulis buku yang menginspirasi. Tapi, inspirasi terbesarnya datang dari Zozi yang sudah meninggal dunia. Tidak hanya di atas ring, dalam hidup pun jangan pernah menyerah. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.